Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan tahu apa itu PACK? CPACK tahu? CPACK ya Pak. CPACK adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Oke, dalam membuat indikator kita mengenal dengan rumus ABCD. Iya ya. Itu apa artinya? Apa kepanjangannya Pak Irwan? Kepanjangan dari ABCD Pak. A. Audience, B. Behavior, Ya. C. Condition, Kalau B, D. Degree. behavior. Behavior. Kalau C, condition. Kalau D, degree. Jangan usah lama-lama. Contoh indikator Pak Irwan. Contoh indikator coba. Indikator di bidang kognitif apa kira-kira? Contoh indikator adalah siswa mampu menyebutkan makna tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan siswa mampu menyebutkan syarat-syarat tayamum serta siswa mampu mempraktekkan tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, siswa mampu menjelaskan materi yang baik. Oke. Pak Irwan tahu tuh apa host? Pengertian host adalah Hinger Olden Thinking Skill. Menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada semuanya. Jadi kalau host itu kan C4 ya, C4, C5 host ya. Oke, Pak Irwan, saya minta Pak Irwan membuat soal kepada anak-anak. Cara membuat soal untuk anak, Pak. Ya, bukan. Soal. Pak Irwan menanyakan sesuatu kepada anak. Silakan bertanya pada anak-anak. Terserah soal apa saja berhubungan dengan mata pelajaran. Contohnya, mengapa Islam memberikan keringanan tayamum sebagai pengganti wudhu? Sebutkan. Oke, apakah ada yang mengetahui pengertian tayamum? Kira-kira soal dari Pak Irwan itu masuk C berapa? C1, C2, C3, C4, C5 atau C6? C1, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Irwan. Sudah Pak Irwan. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu
Bapak memanggil kalian, apakah kalian ada yang tidak hadir? Yang pertama, Fitriani hadir ya. Yang kedua, Hasniati juga hadir ya. Jadi semua hadir ya. Langsung kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, minggu kemarin kita pernah belajar tentang tata cara bersuci. Langsung saja kita akan masuki dengan pelajaran sekarang, yaitu tentang bertayamum. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tayamum, dapat menyebutkan rukun dan tata cara tayamum, dapat menganalisis tata cara tayamum, dan dapat menyimpulkan tata cara tayamum, serta dapat memperagakan langkah-langkah tayamum sesuai syariat Islam. Langsung saja kita akan memasuki dengan menampilkan gambar di papan tulis. Coba kalian anak diperhatikan. Yang pertama, gambar orang yang sakit. Yang kedua, gambar orang yang perjalanan jauh, baik melalui darat maupun udara. Selanjutnya kita akan memperhatikan tentang pengertian tayamum. Baik anak, coba diperhatikan. Tayamum adalah bersuci tanpa menggunakan air, melainkan debu. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti air wudhu. Jadi begitulah pengertian tentang tayamum. Selanjutnya, syarat dan ketentuan tayamum. Syarat dan ketentuan tayamum. Yang pertama, tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Sedangkan waktu salat zuhur atau waktu salat sudah masuk, maka dibolehkan untuk kita menggunakan tayamum. Kedua, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudhu akan bertambah sakit menurut keterangan dokter, maka dibolehkan pula untuk kita bertayamum. Dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Jadi anak-anak, jika kita dalam perjalanan jauh atau musafir, maka dibolehkan juga untuk bertayamum. Baik anak-anak, di mana ada yang kurang mengerti? Ada pertanyaan?
Baik, langsung kita akan melihat gambar selanjutnya. Gambar pertama tentang gambar pertama yaitu tentang debu yang dapat kita gunakan untuk bertayamum. Yang pertama, debu yang kering dan suci. Yang kedua, debu yang menempel pada dinding. Selanjutnya kita akan masuki tentang rukun tayamum. Baik anak-anak, diperhatikan rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Baik anak-anak, sudah mengerti apa ya ada yang ingin ditanyakan? Baik, langsung saja kita akan masuk tentang tata cara bertayamum. Baik, diperhatikan anak-anak di papan tulis. Tata cara tentang tayamum yaitu yang pertama niat tayamum, yang kedua membaca bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga menepuk kedua tangan di atas tanah atau pasir yang suci dengan sekali tepukan kemudian ditepiskan. Yang keempat, mengusap muka dengan tangan yang telah ditepukkan pada tanah atau pasir. Yang kelima, menepukkan kedua tangan di atas tanah yang suci sekali tepukan di tempat yang berlainan atau kemudian ditepiskan. Yang kelima, menepukkan kedua tangan di atas tanah pasir atau suci. Yang keenam, mengusap dengan telapak tangan kiri pada tangan kanan dari punggung sampai siku. Seterusnya, dengan tangan kanan pada tangan kiri sampai siku, lalu sampai ujung. Gimana anak-anak? Sudah mengerti? Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah tayamum. Langkah-langkah tayamum yang pertama niat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak coba ikuti Bapak. Nawaitu tayammuma li istibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Itulah niat bertayamum. Langkah kedua, memegang debu atau yang suci, menepuk. Yang selanjutnya, mengusap pada wajah. Langkah ketiga, memegang debu lagi, lalu menepuk.
Selanjutnya mengusap dari ujung tangan kanan sampai siku, lalu tangan kiri diusap sampai ujung tangan kiri. Baik anak-anak, sekarang coba kalian buatkan 3 kelompok untuk menyelesaikan langkah-langkah untuk bertayamum. Sekarang kelompok pertama, silakan dikerjakan sekarang. Baik, sekarang silakan mempraktekkan di depan kelompok pertama gimana langkah-langkah untuk bertayamum. Selanjutnya kelompok kedua dan kelompok ketiga. Baik, setelah kalian mempraktekkan, apakah ada yang kurang mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita sebelum mengerjakan tugas, langsung kalian mengambil lembaran kerja untuk mengerjakan langkah-langkah tentang bertayamum. Baik, dikumpulkan segera. Setelahnya nanti Bapak akan memberikan nilai. Jadi untuk sekarang bisa kita simpulkan bahwa hikmah, apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa itu tentang hikmah bertayamum? Baik, kalau tidak langsung diperhatikan. Hikmah tentang bertayamum yaitu menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Allah, bahwa syariat Islam tidak mempersulit umatnya. Dan selanjutnya, hikmah yang terdapat pada tanah sebagai pengganti air wudhu untuk bersuci antara lain adalah menurut keikhlasan dan kesabaran kita, dan menyadarkan kita akan asal muasal diciptakannya manusia, yaitu dari tanah, dan memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah salat. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa sampai di rumah belajar, selalu membaca. Untuk nasihat dari Bapak, berbuat baiklah terhadap sesama agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kegiatan kita. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi